Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan atau sering dikenal dengan neural network. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mengenal dengan konsep tahap kerja ragam arsitek dan fungsi aktivasi dari aplikasi JST. Nah, apa itu jaringan JST tiruan atau sebut dengan neuron adalah suatu jaringan yang meniru sistem dari suatu saraf biologi. Nah, kalau kita lihat ilustrasi sini, saraf biologi memiliki beberapa bagian. Yang pertama sinesis, reticulus, cell body, dendrit, dan akson merupakan bagian dari suatu sel. Nah, kalau kita telusuri, itu ternyata sel ini kita bisa lihat dari otak atau otak yang ada di dalam saraf kita. Nah, kalau kita lihat otak tadi dari beberapa neuron dan penghubung yang disebut dengan sinesis. Nah, di dalam sinesis ini juga banyak terdapat 10 pangkat 12 neuron, 10 pangkat 15 dendrit, dan 6 kali 10 pangkat 15 sinesis. Nah, untuk dilihat dari kemampuan di saraf ini, saraf biologi ini dapat melakukan pengenalan pola. Di mana pengenalan pola itu kita bisa mengenal wajah orang, lalu kita kenalkan, lalu berikutnya ketemu lagi, maka kita bisa mengenalkan pola. Atau kita mengenalkan suatu benda kepada otak kita, lalu akan mengenali juga otak kita. Nah, selain mengenal pola juga dapat melakukan perhitungan. Jadi selama ini kita dapat menghitung karena dari saraf-saraf dari otak kita. Lalu mengontrol organ-organ tubuh. Nah, dilihat dari dalamnya, maka sinyal tersebut dia di antara neuron itu akan memiliki sinyal. Sinyal tersebut merupakan suatu input elektrik yang dikirim melalui celana sinetis. Jadi, di dalam neuron akan saling menghubungkan atau mengirim sinyal secara kimiawi. Nah, sinyal tersebut akan dilakukan dua hal. Yang pertama diperkuat atau diperlemah di dalam setiap sinesis atau penghubung antara neuron ke neuron lain. Nah, setelah itu sioma penjumlahan semua sinyal yang masuk, maka akan dilakukan perbandingan atau juga batas dari suatu keputusan. Biasanya kita sebut dengan threshold. Nah, di mana threshold ini untuk membatasi apakah nilai yang sudah lakukan pelemahan atau perkuatan akan dilanjutkan atau tidak. Maka sinyal tersebut akan dilanjutkan ke aksion lain atau ke neuron lain melalui aksion-aksion yang saling berhubungan di antara neuron. Oke, kalau dari pengertian jaringan saraf tiruan dan perkembangannya, sekarang lebih terkenal dengan nama machine learning dan deep learning. Nah, ini adalah termasuk konsep yang dasar dari suatu jaringan saraf tiruan. Mungkin kalau sekarang udah begitu kurang terkenal dengan nama JST, sebetulnya hampir sama dengan yang istilahnya adalah neural network atau sebut juga artificial neural network adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang mengenali pola-pola data. Kalau dilihat di sini, maka dia lebih jatuh nanti JST kita ke deep learning karena memiliki beberapa hierarki. Walaupun di machine learning juga bisa dikategorikan juga menggunakan metode dari JST. Oke, kalau dilihat dari kemunculan neural network atau JST itu dimulai pada tahun 1943 oleh Warren Michael Waterfish. Dia pertama kali membuat model mengenai jaringan saraf tiruan yang memakai rangkaian listrik. Nanti kita lebih kenal dengan namanya sistem digital tuh, dibuat logikanya menggunakan metode MCP. Nah, lalu dikembangkan lagi tahun 1958 oleh Van Rosblad yang menemukan dua layar di network atau yang disebut dengan dikenal dengan metode perceptron. Nah, untuk pada tahun 1959 pengembangan model juga dilakukan oleh Machine Brain Withdraw. Itu adalah model dari Mendelian atau Andalan. Nah, ini merupakan suatu algoritma yang bisa kita gunakan. Walaupun sekarang banyak sekali juga algoritma terbaru yang muncul untuk di konsep dari JST. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tadi penjabaran, jaringan saraf tiruan itu adalah suatu proses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi yang akan digambar sebagai berikut, di mana saraf biologi juga memiliki sistem penginputan atau masukan dari data data masukan atau dari output yang saraf pada jaringan saraf tiruan. Nah, setiap data melalui suatu koneksi akan dihubungkan menggunakan suatu bobot. Kalau di saraf biologi kita akan menghubungkan secara dengan aksion. Nah,
Untuk setiap sel saraf mempunyai suatu nilai ambang. Nah, tadi yang disebut dengan threshold ini yang nilai ambangnya. Nah, jumlah setiap bobot dari inputan dikurangi dengan nilai ambang, kemudian akan mendapatkan suatu aktivasi dari suatu sel saraf yang bisa dikenal dengan prosthetic deposit atau PSP dari suatu sel saraf. Sinyal aktivasi kemudian menjadi fungsi dari fungsi transfer untuk menghasilkan output sel saraf. JST juga dibentuk sebagai generasi model matematika dari jaringan saraf biologi. Jadi proses informasi terjadi pada banyak elemen sederhana yang disebut dengan neuron. Jadi kemungkinan JST ini nggak mungkin terdiri dari hanya satu neuron, pasti akan lebih dari beberapa neuron. Nah, sinyal yang dikirim di antara neuron melalui penghubung disebut biasanya dengan bobot. Nah, penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan diperkuat atau dilemah sinyalnya. Untuk menentukan output, setiap neuron mempunyai fungsi aktivasi, bisa bukan fungsi linear atau dikenakan pada jumlah inputan yang diterima. Besar output ini selanjutnya akan dibandingkan dengan suatu batas ambang, diteruskan atau diberhentikan. Nah, kalau kita lihat dari JST ini ditentukan oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah pola penghubungan atau neuronnya atau disebut dengan arsitektur jaringan. Metode untuk penentuan bobot juga bisa menggunakan data training, learning, ataupun sebuah algoritma. Dan yang ketiga adalah sebuah fungsi aktivasi. Kalau kita lihat dari sini, ada sebuah gambar atau contoh neuron. Di sini adalah terdapat 3 buah inputan, lalu ada 3 buah juga bobot, lalu ada tambah bias, maka menghasilkan nilai I-nya. Nah, di atas ini juga biasanya disebut dengan single layer dan metode forward network adalah 3 inputan dari satu buah Y sebagai data keluaran. Oke, apa sih itu neuron dalam JST? Nah, neuron ini ada bagian terkecil unit proses informasi yang menjadi dasar suatu pengoperasian operasi JST. Ya, kalau kita lihat rincikan lagi, ada himpunan unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Dari neuron akan membuat suatu himpunan unit yang dihubungkan dengan cara koneksi. Suatu unit juga penjumlahan akan menjumlahkan inputan sinyal sesuai dengan dikalikan dengan bobot. Nah, biasanya dari sinyal akan dikalikan dengan bobot. Fungsi aktivasi ini akan menentukan apakah sinyal dari inputan neuron akan diteruskan atau tidak. Jadi nanti fungsi aktivasi itu disebut sebagai batas ambang. Nah, lebih sederhana lagi, model neuron dalam JST. JST juga ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pola. Yang tadi kan neuron disebut dengan arsitektur, metode dengan penghubung, training, algoritma, dan fungsi aktivasi. Nah, kalau kita gambar secara matematikanya maka seperti ini. Inputan dikali bobot akan dijumlahkan, lalu bisa juga ditambahkan dengan bias, maka aktivasi fungsi ada pembatas, biasanya nilai atau 1. Nah, ini tergantung dari nilai aktivasi atau tipenya. Yang gambar dari sebelum ini akan dijelaskan seperti ini, yaitu sebagai output, X sebagai inputan, bobot sebagai W, lalu impuls dari neuron adalah penjumlahan. Nah, besar inputan yang diterima oleh Y atau fungsi aktivasi ada Y sama dengan Fnet. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi keluaran model jaringan juga dapat dipakai untuk sebagai dasar suatu bobot. Nah, konsep layar pada dalam JST adalah setiap informasi inputan ataupun output akan diberikan ke dalam jaringan saraf tiduran yang diproses di dalam neuron. Nah, neuron ini merupakan suatu kumpulan atau lapisan-lapisan di dalam layar atau disebut juga neolayer. Nah, kalau kita perhatikan neolayer atau layer neo, maka ada beberapa lapisan yang akan menyusun JST atau jaringan saraf tiduran tersebut menjadi 3 hal. Lapisan input, lapisan tersembunyi, ataupun output. Nah, di setiap lapisan input itu terdapat unit di dalam lapisan yang disebut dengan unit inputan, atau unit inputan tersebut menerima pola inputan dari luaran yang menggambarkan suatu permasalahan. Yang kedua, lapisan tersembunyi. Unit ini disebut dengan unit tersembunyi atau hidden layer, di mana output tidak dapat secara langsung diamati, gitu, karena dia di dalam suatu layer. Nah, lapisan output adalah unit dari lapisan output tersebut adalah lapisan yang merupakan suatu jaringan saraf tiduran terhadap suatu permasalahan. Nah, di sini kita lihat lagi
Ini lebih dari satu hidden layer, jadi ada dua, dimana nilai inputannya X1 sekian, maka dikali dengan bobotnya menghasilkan nilai A1, lalu dilakukan lagi pembobot perkalian terhadap untuk mendapatkan A1 pangkat 3-nya. Maka akan tersimpulkan output layer ada 2, H1 dan H2-nya. Bagaimana tahap kerja jaringan satu tiruan? Nah, kalau kita mengenal tahap dasar JST, hal ini dapat dicapai melalui JST menyalurkan dua buah kemampuan, memorisasi dan generalisasi. Kalau memorisasi ada penyimpanan atau informasi yang akan kita ajarkan itu akan bertahan. Maksudnya ketika kita mengenal suatu objek, maka besok ada objek yang sama kita bisa mengenal. Nah, ada juga yang namanya generasi. Terkadang kita pernah ketemu dengan seseorang, ya kan, dengan orang, lalu beberapa bulan lagi ketemu, walaupun ada perubahan secara fisik sedikit, akan dapat kita kenali sebagai orang tersebut. Nah, itu disebut generalisasi. Jadi yang bisa mengenali dengan perubahan sedikit atau perubahan yang mendekati dari penyimpanan kita. Nah, prosesnya biasanya ada data training. Nah, data training ini biasa di looping, ya kan, ada pengulangan juga. Biasanya pilihan arsitek JST, settingan parameter, jumlah neuron, dan EPCO bisa pengulangan atau learning region-nya atau kecepatannya, lalu fungsi aktivasi, bobot, dan lainnya. Nanti akan lakukan learning. Nah, setelah itu lakukan evaluasi kerja. Maka apa yang dicari adalah sebagai satu, bisa mengenal pola atau melakukan klarifikasi atau melakukan prediksi. Jadi banyak tujuan DST kapan digunakannya ketika kita ingin melakukan pengenalan pola, klarifikasi, ataupun suatu prediksi terhadap masalah. Nah, kalau dari proses training DST ada beberapa tipe yang digunakan. Kalau yang masih algoritma dasar, biasanya kita menggunakan feed forward atau menghitung error juga ada, backpropagation juga ada, proses pembentrian juga ada. Nah, di sini juga punya pengertian bahwa kalau menggunakan fast forward, maka diberikan suatu input layer dengan output hitungannya di backpropagation nilainya melalui hidden layer yang output layer. Hitungan error, hitungan ini membandingkan suatu nilai yang dihasilkan dengan neuron dengan nilai target atau ground truth-nya. Nah, kalau yang backpropagation itu adalah leading loss fungsi, di mana hitungan semua bobot di dalam neuron, maka nilai bobot itu dengan menggunakan gradient tersebut melalui algoritma optimal, maka setelahnya gradientnya adalah descent atau SGD. Nah, proses pembentian ini ketika dicapai kita berhenti, misalnya ketika error sudah cukup, maka atau jumlah interaksi sudah mencapai dengan di atas maksimum. Nah, apa saja jenis arsitektur jaringan satu tiruan? Oke. Yang pertama, biasa arsitektur tiruan yang paling enak dipahami adalah tentang persentron, karena dia punya jaringan layar tunggal maupun jaringan layar jamak atau multi layar gitu. Nah, kalau kita lihat biasanya di jet ini adalah multi layarnya nih, jet. Nah, ya, kalau yang tunggal itu tidak ada multi jetnya atau hidden layarnya. Nah, arsitektur konvolusi atau neural network yang mungkin terkadang kita pernah dengar kata CNN, mirip dengan hal jaringan MLP. Nah, LLP ini adalah JST, maka bisa dikatakan juga ini channel ini sebagai pengembangan dari JST. Tetapi bisa digunakan sebagai temporal atau ordinal penyebab bahasa. Nah, natural linking atau proses LLP juga mengenal gambar suara dari jaringan memaparkan prinsip-prinsip yang diajarkan linear, khususnya pemakaian metrik untuk mendeteksi pola dan suatu gambar. Arsitektur Riemann network atau disebut dengan RN ada jenis neural pattern dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks, suara. RN juga digunakan untuk internal hidden state atau untuk penyimpan informasi dari input sebelumnya dan menghasilkan output berdasarkan input memori internal tersebut. Mengembangkan metode deep learning. Nah, ini termasuk juga metode deep learning, yaitu long short term memory atau LSTM yang dikenal populer sebagai algoritma untuk prediksi. Nah, ini algoritma yang muncul di kalangan sekarang yang masih berhubungan dengan JST. Apa itu fungsi atribasi dalam jaringan satu tiruan? Nah, fungsi atribasi adalah fungsi dari matematika untuk menghitung output sebuah neuron berdasarkan inputannya. Fungsi atribasi linear sehingga kemungkinan neuron
untuk memodelkan suatu hubungan antar yang kompleks. Nah, fungsi aktivasi ada yang disebut dengan Xiaomi, Relu, dan beberapa lagi. Nah, sini gambarnya terlihat beberapa, mungkin di pertemuan kedua nanti akan lebih detail lagi konsep dari fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Fungsi aktivasi dengan rumus F-net sama dengan fungsi X dikali W atau inputan dikali dengan bobot. Nah, ini akan kita gunakan. Sedangkan dalam jaringan tambahan buas dimasukkan bernilai selalu 1. Nah, biasanya disebut juga dengan bias. Bias juga diberi dengan inputan nilai 1. Nah, penjumlahan terhadap net adalah sigma kali X kali W. Nah, nanti fungsi aktivasinya bisa 1 min 1. Nah, ini jika nilai yang dihasilkan oleh net itu lebih besar daripada 0, maka nilainya diubah atau dikonversikan menjadi nilai 1 atau menjadi nilai min 1. Nah, contoh sederhana yang dilakukan untuk perhitungan di JST nggak terlalu sulit. Kita lihat suatu jaring layar tunggal seperti gambar di atas terdiri dari 2 input, X1 0,7 lalu X2 21,1 dan memiliki bias. Bobot W1 0,5, bobot kedua adalah W2 min 0,3. Nah, tersebut biasa diberikan 1,2. Tentukan keluaran neuron fungsi aktivasi dalam bentuknya. Maka kita lakukan perhitungan rumusnya. Net ternyata B plus dari sigma dikali X kali W. Maka 1,2 ditambah 1,2 dari apa? Nilai dari biasnya. Lalu 0,75 dikali dengan 0,5. 0,75 apa? Ada nilai inputannya. 0,5 adalah bobot pertamanya atau bobot W1 nya. Lalu dijumlahkan dengan inputan kedua 2,1 dikali, maka nilai 0,9. Nah, fungsi net pengeluaran jaringannya. Maka kalau kita lihat fungsi netnya, maka bisa dikategorikan 0,9 itu lebih besar dari 0 atau dari dari 0 adalah bisa dikategorikan bahwa nilainya adalah lebih besar daripada 0, maka nilai net-nya adalah 1. Nah, apa penerapan jaringan satu tiruan? Oke. Aplikasi jaringan tiruan biasanya digunakan untuk dibentuk dan dilatih. Dia dilakukan pelatihan sehingga memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam suatu aplikasi. Yang pertama, seperti yang pertama kita mengenal pola, biasanya untuk pengenalan huruf, angka, suara atau tantangan atau wajah juga bisa. Lalu sinyal processing, pemenentuan noise dari suatu telepon. Peramalan berdasarkan kejadian yang ada di masa lampau akan terjadi lagi di masa sekarang. Misalnya hujan, prediksi hujan itu bisa karena dengan kondisi yang alam maka dapat dilihat, maka dapat disimpulkan sebagai hujan. Nah, kalau dilihat dari penerapan JST zaman sekarang itu lebih banyak lagi. Yang selain dari tadi suara, musik bisa berkembang menjadi sidik jari ataupun handwriting yang kita bisa foto tulisan maka menjadi tulisan. Lalu ada data mining, kumpulan dari itu bisa dilakukan klarifikasian atau prediksi juga untuk facial rekomendasi. Nah,